Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Ufatura Hibah dari Offering FF Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai indeks arsip guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kearsipan. Untuk topik pembahasannya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, definisi indeks, kemudian yang kedua jenis penulisan indeks, yang ketiga tata cara mengindeks, dan yang terakhir melakukan penulisan indeks. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai definisi dari indeks. Indeks sendiri merupakan tanda pengenal berkas atau judul berkas. Mengindeks adalah menentukan filing segment atau nama arsip yang disimpan dalam urutan yang mengikuti sistem tertentu. Kemudian kegiatan mengindeks sendiri dapat berupa mengindeks nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah. Nah, setiap bagian kata dari nama yang membentuk filing segment kemudian akan diberikan label yang disebut dengan unit. Contohnya seperti unit 1, unit 2, dan seterusnya. Contohnya seperti pada surat tersebut, filing segmentnya adalah Rere Agresta. Terdapat dua kata yang membentuk filing segment pada surat tersebut, yaitu Rere dan Agresta. Oleh karena itu, untuk contoh tersebut hanya terdapat dua unit, yaitu unit 1 dan unit 2. Setelah unit diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan kata penting yang akan dijadikan sebagai unit 1. Nah, untuk menentukan kata yang akan ditempatkan dalam unit 1 atau unit 2, perlu ditentukan dahulu teknik penulisan indeks manakah yang akan digunakan. Apabila contoh tersebut penulisan indeksnya menggunakan teknik indexing order, yang menjadi unit 1 atau utama adalah Agresta, kemudian yang menjadi unit 2 adalah Rere, dan kemudian kode indeksnya adalah AG. Sehingga mengindeks arsip bertujuan untuk yang pertama, untuk membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya. Kemudian yang kedua, mempermudah dalam penemuan dan penyimpanan arsip. Baik, selanjutnya yakni topik pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis penulisan indeks. Nah, cara penulisan indeks nama orang sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yakni strike order, yang kedua indexing order. Strike order sendiri merupakan cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan nama aslinya. Sedangkan indexing order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau peraturan mengindeks. Berikut ini contoh penulisan indeks dengan cara strike order. Nah, karena dengan strike order, cara penulisan indeksnya dilakukan sesuai dengan nama aslinya, maka untuk gelarnya diletakkan di belakang nama asli. Nah, selanjutnya yakni contoh penulisan indeks dengan cara indexing order, di mana cara penulisan indeks dilakukan sesuai dengan tata cara atau peraturan dalam mengindeks. Baik, pembahasan berikutnya yakni mengenai tata cara mengindeks. Untuk tata cara mengindeks sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, indeks harus singkat, jelas, mewakili isi dari arsip. Kemudian yang kedua, indeks harus mengandung makna tunggal, tidak makna ganda. Kemudian yang ketiga, kata yang digunakan harus sudah lazim. Kemudian yang keempat, fleksibel untuk perkembangan selanjutnya. Dan yang kelima, indeks harus kata benda atau kata yang dibendakan. Nah, mengindeks sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, nama orang dan dibedakan lagi menjadi 10. Yang kedua, nama perusahaan yang dibedakan lagi menjadi 6. Dan yang terakhir, nama instansi pemerintahan yang dibedakan menjadi 2. Baik, berikut ini tata cara mengindeks nama orang. Yang pertama yakni nama biasa, yaitu yang tidak termasuk golongan nama keluarga atau marga. Nama seperti itu diindeks sebagaimana nama itu ditulis. Contohnya seperti pada tabel berikut. Yang pertama yakni Sambas Ali Muhyiddin. Untuk unit pertamanya yakni Sambas, unit keduanya Ali, dan unit ketiganya Muhyiddin. Dan yang lain mengikuti seperti itu. Kemudian yang kedua yakni nama perorangan. Jika memakai nama keluarga, maka unit pertama adalah nama keluarganya.
Nah, contohnya seperti pada tabel berikut. Yang pertama yakni George R. Terry. Untuk unit satunya yakni nama keluarganya adalah Terry. Kemudian unit 2-nya George dan unit 3-nya R. Nah, khusus nama orang Cina atau Korea, nama keluarga biasanya ditulis di depan. Oleh karena itu, penulisan indeks sebagaimana nama itu ditulis. Contohnya seperti Lim Swee King. Untuk unit satunya Lim, untuk unit 2-nya Swee, dan untuk unit 3-nya adalah King. Nah, untuk yang ketiga yakni nama perorangan jika memakai nama marga sebagai salah satu unit nama orang tersebut. Maka unit pertama adalah nama marganya. Contohnya pada tabel tersebut yakni Abdul Haris Nasution. Nah, untuk unit satunya adalah Nasution, untuk unit 2-nya Abdul, dan unit 3-nya Haris. Kemudian yang keempat adalah nama perorangan jika memakai nama baptis, maka yang dipakai adalah nama aslinya atau nama jelasnya. Nah, pada tabel tersebut contohnya adalah Franciscus Sutopo. Untuk unit satunya adalah Sutopo dan untuk unit 2-nya Franciscus. Kemudian yang kelima yakni nama perorangan jika disingkat, maka yang dipakai adalah nama jelasnya. Contohnya seperti R. Agresta. Nah, di sini untuk unit satunya adalah Agresta dan untuk unit 2-nya adalah R. Kemudian yang keenam adalah nama wanita jika diikuti nama suaminya, maka yang digunakan adalah nama suaminya. Contoh pada tabel tersebut yakni NY Agresta Reza. Nah, untuk unit satunya adalah Reza, unit 2-nya Agresta, dan unit 3-nya NY atau Nyonya. Yang ketujuh yakni nama perorangan jika memakai gelar baik gelar adat, gelar keagamaan, gelar kesarjanaan, atau gelar yang berwujud kepangkatan, maka gelarnya tidak diperhatikan dan nama orang tersebut diindeks sesuai dengan peraturan mengindeks. Contohnya pada tabel tersebut yakni R.A. Kartini. Nah, untuk unit satunya adalah A. Kartini dan untuk unit 2-nya R.A. Kemudian yang kedelapan adalah nama urutan kelahiran. Contohnya seperti di Bali, maka unit utamanya adalah nama diri, kemudian diikuti oleh gelar urutan kelahiran. Nah, pada tabel tersebut contohnya yang pertama seperti Ida Bagus Putu Arsana. Untuk unit satunya adalah Arsana, untuk unit 2-nya Putu, dan untuk unit 3-nya Ida Bagus. Kemudian yang kesembilan adalah semua tanda baca diabaikan ketika mengindeks, contohnya seperti koma, titik, tanda hubung, apostrof, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, garis bawah, garis miring, dan lain sebagainya itu diabaikan, dan nama-nama yang diindeks mengikuti peraturan mengindeks. Contohnya seperti pada tabel tersebut yakni Michael D. Agostino. Nah, untuk unit satunya adalah D. Agostino, untuk tanda kutip dihilangkan menjadi D'Agostino. Kemudian untuk unit 2-nya adalah Michael. Nah, kemudian yang terakhir yakni nama asing yang memakai awalan seperti D, Da, Del, La, Fitz, Le, Van de, Van der, dan lain sebagainya, maka awalan tersebut tidak dianggap sebagai unit sendiri atau tergabung dengan nama sisanya yang menjadi satu unit. Contohnya pada tabel tersebut yakni Robin van Persie. Nah, untuk unit satunya merupakan Van Persie dan unit 2-nya Robin. Nah, berikut ini tata cara mengindeks nama perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan atau organisasi diindeks sebagaimana yang tertulis dengan kepala surat atau merek dagang yang tertulis. Contoh pada tabel tersebut, filing segment namanya yang pertama adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian indeks ordernya untuk unit satunya wartawan, unit 2-nya Indonesia, dan unit 3-nya Persatuan. Kemudian untuk contoh sebuah perusahaan yakni PT Pos Indonesia. Nah, untuk unit satunya adalah Pos, untuk unit 2-nya Indonesia, dan untuk unit 3-nya adalah PT. Kemudian yang kedua, nama organisasi yang sering disingkat dan sudah populer dengan nama angkatannya. Kemudian tidak perlu dipanjangkan dan diindeks seperti yang tertulis. Jika huruf tunggal dipisahkan oleh spasi,
indeks setiap huruf sebagai unit terpisah, seperti contohnya pada tabel tersebut yang pertama yakni MPR. Untuk unit satunya M, unit 2-nya P, dan unit 3-nya R. Kemudian untuk filling segment yang kedua adalah contohnya seperti UPI. Nah, itu hanya satu unit saja, yakni UPI pada unit 1. Kemudian yang ketiga adalah nama perusahaan. Yayasan yang menggunakan nama orang sebagai salah satu unit dari nama tersebut yang dijadikan unit pertama adalah nama orangnya, dan nama orang tersebut diindeks sesuai dengan peraturan mengindeks. Nah, pada tabel tersebut contohnya yakni yang pertama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Untuk unit satunya adalah Sadikin, untuk unit 2-nya Hasan, dan untuk unit 3-nya Rumah Sakit. Kemudian contoh yang kedua adalah Bandara Hussein Sastra Negara. Nah, untuk unit satunya adalah Sastra Negara, untuk unit 2-nya Hussein, dan untuk unit 3-nya Bandara. Kemudian yang keempat yakni nama perusahaan yang terdiri dari nama angka sebagai bagian dari nama perusahaan tersebut. Nah, di sini cara mengindeksnya yakni dengan cara mengganti angka dengan huruf sebagai satu unit. Nah, contohnya pada tabel tersebut yang pertama yakni 7-day market. Nah, itu pada unit satunya angka 7 kita ubah menjadi huruf yakni sebagai 7. Untuk unit 2-nya day, dan untuk unit 3-nya market. Dan untuk contoh yang kedua adalah toko 711. Nah, untuk unit satunya kita tulis dengan huruf yakni 711. Kemudian untuk unit 2-nya toko. Kemudian yang kelima, nama perusahaan yang menggunakan kata-kata kecil dan simbol atau seperti preposition, conjunction, and symbol. Nah, di sini ditulis sebagai unit terpisah dalam proses pengindeksannya. Contohnya pada tabel tersebut yakni yang pertama A and A drilling. Nah, di sini ada 4 unit. Yang pertama unit satunya adalah A, untuk unit 2-nya N, terus untuk unit 3-nya A, dan untuk unit 4-nya drilling. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah a clean house. Nah, ini terdapat 3 unit. Untuk unit satunya adalah A, untuk unit 2-nya clean, dan untuk unit 3-nya adalah house. Kemudian yang keenam yakni semua tanda baca diabaikan ketika mengindeks. Contohnya seperti koma, titik, tanda hubung, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, dan lain sebagainya itu diabaikan, dan nama-nama yang diindeks mengikuti peraturan mengindeks. Nah, contoh dari tabel tersebut bisa dilihat yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk unit satunya Soekarno, tanda hubung Hatta, itu tanda hubungnya dihilangin, jadinya hanya Soekarno-Hatta. Untuk unit 2-nya Bandara. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah Inter, tanda hubung Asia Service. Nah, di sini tanda hubungnya dihilangkan. Pada unit 1 menjadi Inter Asia, tidak diberikan tanda hubung. Yang unit 2 adalah Service. Berikutnya adalah tata cara mengindeks nama instansi pemerintahan. Nah, yang pertama nama instansi pemerintahan yang diutamakan adalah kata pengenal yang terpenting dari nama instansi tersebut. Sedangkan bentuk organisasinya dijadikan sebagai unit terakhir. Nah, contohnya yang pertama pada tabel tersebut adalah Kementerian Pendidikan RI. Nah, untuk unit satunya adalah pendidikan, untuk unit 2-nya RI, untuk unit 3-nya adalah kementerian. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah Departemen Sosial. Terdapat 2 unit. Yang unit pertama adalah sosial, dan unit kedua departemen. Kemudian yang terakhir dalam mengindeks nama pemerintahan yakni pada beberapa instansi pemerintahan atau nama atau wilayah yang diutamakan ialah nama tempat atau daerah baru. Kemudian diikuti oleh bentuk kata tingkat badannya. Nah, contoh pada tabel tersebut yang pertama adalah Kota Bandung. Nah, Kota Bandung terdapat 2 unit. Untuk unit pertama adalah Bandung, untuk unit kedua adalah kota. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah Kabupaten Bogor. Nah, untuk unit satunya adalah Bogor, dan untuk unit 2-nya Kabupaten. Untuk topik pembahasan yang terakhir yakni melakukan penulisan indeks. Dalam melakukan penulisan indeks,
Tidak lupa kita harus menyertakan nama perusahaan tersebut, kemudian diikuti dengan daftar indeks arsip. Nah, pada kolom tabelnya kita berikan nama atau filing segment, kemudian indexing order, kemudian kode indeks, dan yang terakhir keterangan dari surat tersebut merupakan surat masuk atau surat keluar. Nah, untuk proses mengindeksnya adalah yang pertama kita tentukan nama perusahaan tersebut. Contohnya adalah PT Gemilang Asri. Nah, untuk PT Gemilang Asri ini indexing ordernya adalah Asri Gemilang, PT. Kemudian kode indeksnya adalah AS dan keterangannya adalah surat masuk. Kemudian nih, contoh yang kedua adalah Asri Furniture. Nah, indexing ordernya adalah Asri, Furniture. Kemudian kode indeksnya adalah AS. Untuk keterangannya adalah surat masuk. Kemudian contoh yang ketiga adalah PT Buana Sejahtera. Untuk indexing ordernya adalah Buana Sejahtera, PT. Kemudian untuk kode indeksnya adalah BU dan untuk keterangannya adalah surat masuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.